Nah, MG Listener sudah terhubung dengan saya, Direktur Center of Economic and Law Studies atau Selios, Mas Bima Yudhistira untuk membahas hal-hal ini lebih jauh. Apa kabar Mas Bima? Selamat pagi. Pagi, kabar baik Mbak. Mas Bima, setelah Quotex, Binomo, terbitlah Fahrenheit dan yang lain-lain. Mas Bima, apa sih sebenarnya perbedaannya begitu ya, yang mungkin boleh di-sharing ke masyarakat, perbedaannya aplikasi-aplikasi ini dengan aplikasi trading resmi yang sudah terdaftar di OJK begitu? Satu perbedaannya, kalau yang namanya trading itu kan artinya ada transaksi jual beli terhadap kontrak ataupun terhadap barang ya, secara real. Yang kedua ada pengawasannya dari otoritas. Jadi ketika misalnya ada deposito yang berkurang, uangnya deposit yang berkurang, atau kemudian ada dispute, ada sengketa dengan pihak platform, itu bisa kita ngadunya kemana nih? Ngadunya ke OJK atau Bapeti. Tapi dalam konteks seperti Binomo ini nggak ada barang yang diperjualbelikan. Dan grafiknya itu adalah grafik yang bisa jadi grafik palsu. Iya, karena mungkin kebanyakan nggak Mas, karena ini melihatnya grafiknya seperti trading saham gitu ya, jadi dipikirnya ini memang juga ada sesuatu yang diperjualbelikan begitu. Apakah itu juga jadi celah yang membuat masyarakat tuh merasa paham dan oh ya benar ini saya lagi ada dalam sebuah trading begitu? Iya, karena masyarakat memang dalam hal literasi susah membedakan antara trading dengan kemudian binary option. Yang namanya binary option itu adalah tebak-tebakan harga. Bahkan harganya bisa ditebak dalam kurun waktu 1 menit, 3 menit, 90 menit. Tapi barangnya sebenarnya nggak ada. Jadi seperti perjudian, bahkan bukan investasi ilegal, tapi masuk dalam kategori perjudian. Nah, dalam kategori perjudian, ini jauh sekali dengan yang namanya trading. Kemudian juga banyak masyarakat yang melihat, oh kalau trading ini berarti tiap hari ya harus melototin layar gitu untuk dapat keuntungan. Padahal kalau kita niatnya trading benar-benar investor untuk trading, pasti mereka punya tujuan jangka panjang. Setidaknya kalau pendek pun misalkan 3 bulan. Ini kan 30 detik bisa dijual diperbelikan ya, itu kan aneh. Kemudian yang berikutnya lagi juga soal ini sebenarnya, keuntungannya. Dan dalam kasus Binomo itu kan ketika rugi 70% dananya masuk ke afiliator. Yeah. Nanti dari afiliator dibagilah antara afiliator dengan si platform. Artinya apa? Artinya ini kan jelas nggak masuk akal, dan salahnya juga orang itu kadang-kadang diberikan akun untuk uji coba, dimenangin terus tuh di Binomo. Caranya begitu. Dimenangkan terus, lama-lama dia ketagihan, baru masuk uang yang beneran. Nah, uang yang betul-betul uang akhirnya hilang, tak berbekas. Oke, Mas, melihat banyaknya sosok-sosok yang muncul flexing ala Crazy Rich begitu tuh, Mas sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang orang-orang yang betul-betul kaya itu akan melakukan hal yang sama, dan bagaimana kemudian cara mereka ini bisa menarik orang-orang itu supaya lebih tertarik dengan apa yang mereka gunakan untuk mendapatkan kekayaan itu? Salah satunya mungkin aplikasi-aplikasi yang sekarang bermasalah begitu, Mas. Karena kalau orang kaya yang benar-benar kaya ya, mereka nggak mungkin melakukan flexing. Banyak yang punya perusahaan rokok besar, yang punya perusahaan minyak, kemudian perusahaan bank, itu mereka cenderung sederhana. Bahkan tidak sedikit kok yang mereka pakai bajunya juga baju sederhana, kemudian juga tanpa pengawal, nggak pakai private jet, pakainya kelas ekonomi kalau kemana-mana. Tujuannya apa? Karena nggak mungkin mereka melakukan flexing ketika ada 27 juta orang miskin di Indonesia. Karena ketimpangan yang terlalu lebar itu buat mereka juga membahayakan kan. Kalau ketahuan, oh ini crazy rich nih, wah, ketika harga-harga kebutuhan pangan yang melambung atau terjadi krisis seperti pandemi kemarin, bisa bermasalah, mereka menimbulkan gejolak sosial kalau terlalu banyak flexing. Nah, justru yang flexing kita lihat ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia butuh eksistensi karena bukan orang kaya beneran. Orang kaya baru gitu ya kalau kata masyarakat ya. OKB ya, ada OKB ini penyakit psikologis kok gitu. Yang kedua, memang tujuannya untuk menggayat korban. Karena bagaimana mungkin kita mengajak sesuatu untuk sukses,
kalau kita sendiri tidak dicitrakan sukses. Hmm. Nah sayangnya banyak yang tidak bisa melakukan verifikasi nih ya, termasuk di media sosial. Ya. Benar nggak Ferrari-nya itu adalah Ferrari yang dimilikinya? Bisa jadi Ferrari-nya Ferrari pinjaman. Karena ada yang foto selfie sekarang pun bisa nih minjem Ferrari per jam hanya untuk selfie. Gitu. Rumah pun juga bisa. Rumah dikontrakan 1 bulan 2 bulan hanya untuk pamer show off. Itu banyak loh penyewaan seperti itu bukan hal yang baru. Tas branded juga sama. Oke. Nah, beberapa hal yang menjadi pembelaan gitu ya, dalam tanda kutip bagi mereka yang sekarang sedang berproses itu kan katanya semuanya sudah dalam aturan main, semua pilihan kembali lagi ke investor. Nah, itu sebenarnya itu bisa jadi sesuatu yang ini nggak sih Mas, bisa dibenarkan nggak? Iya, seperti ngomong begini, ini di depan ada jurang ya, teman-teman ya. Nanti kalau jatuh ke jurang itu resiko kalian. Tapi di dalam jurang itu juga ada keuntungannya. Langsung masuk surga misalnya. Jadi itu sama persis ya, sama persis dengan kiasan yang terjadi. Udah tahu ilegal, tapi seakan-akan ingin menghindari delik hukum. Karena dianggap tidak mengajak kepada barang yang ilegal, maka dia akan bilang bahwa ini resiko ditanggung masing-masing ya. Jadi tetap saja secara delik pidana dia tetap kena. Gitu. Oke, kalau memang sudah salah perbuatannya itu memang salah secara aturan begitu ya, entah itu dibalikan kembali kepada investornya atau bukan. Satu lagi Mas Bima yang banyak juga menjadi sorotan adalah katanya sudah memberikan tips-tips gitu ya, atau ibaratnya kayak training-training terlebih dahulu kepada mereka yang mau ikut ke dalam aplikasi itu. Nah, kalau sebenarnya apakah seharusnya semua yang memberikan training itu sebenarnya harus dapat sertifikasi begitu atau ikut pelatihan khusus? Betul, harus. Saya saja kalau nggak punya sertifikat soal penasehat investasi, apalagi dalam training tadi kan memungut biaya, itu nggak boleh, saya akan ditegur oleh OJK, bahkan ada sanksinya. Jadi penasehat investasi mau dia perorangan ataupun dia berkelompok ya, perusahaan, itu harus ada tanda daftar ke OJK dan ada sertifikasinya. Jadi nggak bisa kita sembarangan, apalagi memungut biaya dari training itu. Jadi itu udah salah. Oke, jadi itu yang harus salah satunya diperhatikan begitu ya bagi orang yang mau mulai belajar untuk mengenal saham dan lain-lain. Mas, kalau kita lihat nih, sebenarnya peran OJK seharusnya seperti apa Mas untuk mengurangi resiko-resiko yang palsu-palsu berkedok trading saham seperti ini tuh marak di masyarakat, terutama ini kan mau ada pergantian Dewan Pengawas OJK ya, supaya ini bisa menjadi poin-poin penting yang di-highlight ke depannya dan diperhatikan bersama. Ya, OJK kan selama ini preventifnya dengan cara blokir, tapi kita tahu sampai sekarang seperti kasus Binomo, ini servernya nggak ada di Indonesia. Dan apakah kemudian platform ini dimiliki oleh orang Indonesia atau orang di luar negeri, itu kita juga masih belum tahu. Artinya blokir aplikasi, ribuan aplikasi pun bisa bermunculan puluhan ribu aplikasi ilegal yang lainnya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah mengusut afiliatornya. Itu yang paling mudah. Dan jejak-jejak digital yang ditinggalkan oleh Doni maupun Indra itu kan bertebaran. Jadi ini bisa membuka kredit abal-abal lainnya nih. Entah dia main trading ya, atau dia investasi bodong lainnya, arisan online, atau kemudian investasi pabrik palsu misalnya. Jadi itu sebenarnya dengan sosial media juga Dewan Komisioner OJK atau OJK secara umum Bapeti bisa melakukan pengawasan jauh lebih mudah gitu. Jadi follow the money gitu ya untuk mengungkap siapa saja. Oke, Mas, lagi-lagi yang juga kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana literasi keuangan untuk para masyarakat, apalagi kaum muda yang ini lagi gencar-gencarnya pengen tahu soal banyak instrumen investasi. Itu sebenarnya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada mereka tuh siapa Mas? Ada di siapa, dan apakah sebenarnya memang seharusnya sudah lebih mandiri saja untuk mengedukasi diri sendiri karena pun source-nya sudah banyak di mana-mana? Iya, nggak bisa ya kalau menyerahkan semuanya kepada masyarakat untuk cari edukasi masing-masing di tempat-tempat misalkan sosial media ataupun di internet. Jadi yang perlu dilakukan sebenarnya adalah OJK kerjasama dengan lembaga pendidikan. Karena kita tentu mengingat ya pada waktu kecil kita tuh disuruhnya menabung, belajar menabung, ayo menabung, tapi tidak pernah diajarkan untuk berinvestasi yang baik dan benar tuh yang aman seperti apa. Jadi kita tahunya setelah lulus kuliah bahkan
Ya, keuangan itu ya menabung, simpan, meminjam. Ya, paling mentok pinjam. Itu pun juga banyak sekarang yang terjebak pada pinjaman online ilegal. Jadi ini kegagalan literasi keuangan sejak dini. Harusnya nih kalau di Inggris misalnya, itu ada ujian untuk literasi keuangan untuk berinvestasi. Oh, Jadi oke. jadi ini nggak ada di kurikulum sekolah kita, tidak ada. Akhirnya orang belajar sendiri-sendiri, dan sayangnya orang yang baru belajar, bersemangat belajar soal keuangan finansial, masuklah terjebak melihat konten-konten yang crazy rich abal-abal. Itu juga bahaya kalau dibebaskan untuk masuk ke pembelajaran literasi keuangan sendiri-sendiri. Jadi harus ada strukturnya. Tokoh masyarakat pun juga gitu, karena yang tergiur ternyata bukan cuma milenial, bisa juga ibu-ibu misalnya pengajian, didatengin arisan online, Ya, ya. arisan lewat WhatsApp. Betul. Jadi kalau bicara ini memang harus ada struktur literasi keuangan yang memang semua masyarakat itu dapat atau kena gitu. Terakhir, apa Mas yang paling harus diperhatikan oleh para pemula, investor pemula ini supaya tidak terjerumus dan sudah tahu dari awal kok kayaknya ini nggak aman nih, kayaknya ini mencurigakan begitu. Yang paling Ya. kentara yang selama ini luput apa Mas? Yang pertama itu cek legalitasnya. Kalaupun legalitasnya dia menggunakan, saya sudah terdaftar di OJK, minta sertifikatnya, cross check ke bagian OJK. Apakah ini legitimate atau sertifikatnya palsu? Banyak juga kejadian mereka menggunakan sertifikat OJK yang dipalsukan. Ada kejadian itu. Kemudian yang kedua, selain cek legalitas, tanyakan kepada financial expert gitu. Banyak loh financial expert di sosial media yang memang punya sertifikasi, bisa ditanya, benar nggak PT ini adalah PT yang legal atau tidak. Yang ketiga, kalaupun ini legal, tapi kita harus mempelajari dulu memang produk dan mekanismenya. Nah, yang keempat, jangan sampai 100% uang itu dimasukkan ke investasi karena bersemangat atau karena emosi sesaat. Mulai investasi itu dari yang kecil. Makanya, jadi belajar investasi gimana? Mau trading saham boleh. Saham itu sekarang 100.000 rupiah juga bisa bikin rekening saham. Jadi start dulu dari 100.000. Kalau kita confident, sudah tahu tekniknya, fundamental, teknikalnya, itu baru kemudian kita tambah lagi top up lebih besar lagi. Nah, tapi saran ya, kalau saham pun sebaiknya masuk ke saham yang blue chip dulu deh. Jangan saham-saham yang gorengan. Ya. Ya, sambil sedikit-sedikit belajar, mengembangkan gitu ya, diversifikasi, begitu ya Mas? Betul sekali ya. Oke, terima kasih banyak Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, sudah berbagi informasi dan edukasinya bersama dengan MG Listeners di pagi hari ini. Sehat selalu Mas Bima.